wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari dengan NIM 622022020007 dari jurusan Akuntansi Syariah Kelompok 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teori penawaran dalam Islam sebagai salah satu tugas mata kuliah pada mikroekonomi Islam. Pada pembahasan pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian penawaran. Penawaran adalah banyaknya jumlah barang yang ditawarkan atau gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan penjual pada pasar tertentu, pada periode tertentu, dan berbagai macam tingkat harga tertentu. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain, yang ketiga, ongkos dan biaya produksi, yang keempat, tujuan dari perusahaan, tujuan produksi dari suatu perusahaan, dan yang kelima yaitu teknologi yang digunakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran di atas tetap selain harga barang itu sendiri, maka penawaran hanya ditentukan oleh harga. Hal ini berarti besar kecilnya perubahan penawaran ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Dalam kondisi ini berlaku perbandingan lurus antara harga terhadap penawaran. Hal demikian dikenal dengan hukum penawaran. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu perilaku ekonomi muslim. Menurut Siddiq, tahun 1992 mendefinisikan kegiatan ekonomi produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebijakan atau kemanfaatan maslahah bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat, ia telah bertindak islamik. Kepentingan manusia sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus dan target kegiatan produksi. Oleh karena itu, produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan dalam menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya. Jadi, seorang produsen harus proaktif, kreatif, dan inovatif dalam menemukan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Sikap proaktif yang berorientasi ke depan dalam artian bahwa menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masa mendatang. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu hukum dan elastisitas penawaran. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya apabila harga turun, maka yang ditawarkan turun. Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Untuk mengukur besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut diukur dengan angka yang disebut koefisien elastisitas penawaran dengan lambda ES atau elasticity supply. Semakin besar pengaruh harga terhadap jumlah penawaran, semakin elastis. Sebaliknya, semakin kecil pengaruh perubahan harga, semakin tidak elastis. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu jenis-jenis elastisitas penawaran. Di sini ada 5 jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu penawaran elastis. Bisa kita lihat kurva dari penawaran elastisitas. Adapun maksud dari kurva penawaran elastisitas di sini yaitu perubahan sedikit terhadap harga maka akan menyebabkan jumlah penawaran berubah begitu besar. Selanjutnya yang kedua yaitu penawaran inelastis. Maksud dari kurva penawaran inelastis di sini yaitu di mana apabila harga mengalami perubahan maka tidak akan memberikan pengaruh kepada jumlah penawaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu penawaran uniter. Maksud dari kurva penawaran uniter di sini yaitu
persentase perubahan harga sama persis dengan persentase jumlah penawaran. Jika harga mengalami kenaikan 50%, maka jumlah penawaran juga akan naik 50%. Selanjutnya yang keempat yaitu elastisitas penawaran, elastisitas sempurna. Maksud dari kurva elastisitas penawaran sempurna di sini yaitu berapapun yang diproduksi atau berapapun jumlah yang ditawarkan, maka harganya akan relatif tetap atau tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yang kelima yaitu penawaran inelastis sempurna. Maksud dari kurva penawaran inelastis sempurna di sini yaitu walaupun harga berubah, maka jumlah yang ditawarkan akan tetap dan tidak akan mengalami perubahan. Baik, selanjutnya yaitu hubungan penawaran dengan produksi. Hubungan penawaran dengan fungsi produksi. Jika pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sangat banyak, maka yang pertama yaitu barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, sehingga untuk mempercepat penjualan, produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu penjualan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara secepat mungkin memperbanyak jumlah penjualan produksinya. Jika pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga yang akan naik. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu barang yang tersedia pada produsen dengan penjual atau penjual relatif sedikit, sehingga manakala jumlah permintaan stabil, maka produsen akan berusaha menjual produknya dengan menaikkan harga jualnya. Selanjutnya yang kedua yaitu produsen atau penjual hanya akan meningkatkan keuntungannya dari menaikkan harga. Baik, selanjutnya adalah biaya marginal dan kurva penawaran. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mampu membuat tiap unit tambahan dari produk usaha yang mampu dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tujuan dari dilakukannya analisis biaya marginal adalah untuk menentukan dalam titik mana sebuah perusahaan mampu mencapai skala ekonomi yang merupakan nilai keuntungan yang didapat saat produk menjadi lebih efisien. Hal ini dilakukan bisa memaksimalkan sistem operasional secara menyeluruh. Adapun rumus dari biaya marginal yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q sama dengan TC2 dikurang TC1 per Q2 dikurang Q1, di mana MC yaitu marginal cost adalah biaya marginal, delta TC yaitu total cost adalah perubahan biaya produksi, dan delta Q sama dengan quantity atau perubahan kuantitas produksi. Baik, selanjutnya yaitu kurva penawaran. Jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga di pasar periode tertentu berdasarkan hukum penawaran. Dicontohkan pada sebuah tabel. Di sini ada harga yaitu P dan Q yaitu jumlah yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Bisa dilihat dari harga 500 sampai 100.000 yang ditawarkan juga akan mengalami perubahan dari harga 500 dan jumlah yang ditawarkan yaitu 40. Bisa dilihat bahwasanya semakin harga mengalami penurunan, maka jumlah yang ditawarkan juga akan mengalami penurunan. Dari tabel tersebut maka akan dibuat kurvanya. Kurva penawaran berbeda dengan kurva permintaan. Jika kurva permintaan garisnya dari kiri atas menuju ke kanan bawah, tidak demikian dengan kurva penawaran. Kurva penawaran berbanding lurus, garisnya yang berbentuk dari kiri bawah ke kanan atas. Semakin tinggi harga, maka semakin tinggi pula jumlah yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka jumlah yang ditawarkan juga akan semakin rendah. Berdasarkan kondisi ini, kurva penawaran memiliki kemiringan atau slope positif, sehingga bila harga naik maka penawaran naik, dan apabila penawaran turun maka penawaran
juga turun, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya yaitu pengaruh pajak dan zakat. Pengenaan pajak penjualan atau pajak tambahan nilai akan meningkatkan biaya total rata-rata. Hal ini akan berdampak pada laba. Dengan demikian, pengenaan pajak penjualan akan memberikan pengaruh terhadap yang pertama yaitu mengecilnya rentang skala produksi, yang kedua turunnya total laba, dan yang ketiga yaitu turunnya tingkat laba maksimal. Adapun pengaruh pajak penjualan yaitu pengenaan pajak akan mempengaruhi biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata akan semakin meningkat karena adanya pengeluaran dana untuk membayar pajak, sehingga akan menurunkan total laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu pengaruh zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhinya dua hal, yaitu nisab dan haul. Nisab yaitu batas minimal harta yang dimiliki yang menjadi objek zakat, yaitu setara dengan 96 gram emas, dan haul yaitu batas minimal waktu tersebut dimiliki yaitu 1 tahun. Dan bila nisab dan haul sudah terpenuhi, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Objek perniagaan zakat adalah barang yang diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi, yang menjadi objek perniagaan adalah penerimaan atau revenue dan dikurangi biaya atau cost. Pengenaan zakat perniagaan sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap marginal cost, berarti pula tidak memberikan pengaruh terhadap kurva penawaran. Upaya memaksimalkan laba berarti pula memaksimalkan surplus produsen dan sekaligus memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, usaha memaksimalkan laba sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Dengan demikian, zakat perniagaan bukan penghambat untuk memaksimalkan laba. Keuntungan adalah tujuan dari sebuah usaha, namun bukan tujuan akhir dalam hidup manusia. Apa yang kita miliki bukan kepemilikan mutlak, karena sesungguhnya Sang Maha Pemilik mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudh min amwalihim sadaqatu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.